Tidak ada yang bisa menjelaskan suara tangisan itu di tengah malam. Di sebuah desa sepi, jauh dari keramaian, seorang kakek yang hidup sendirian menghadapi malam yang akan mengubah segalanya. Apa yang dia temukan nakwela malam bukan hanya mengejutkan, tapi juga membuka luka lama yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Ini bukan sekadar kisah tentang bayi yang ditinggalkan. Ini adalah kisah tentang penyesalan, rahasia besar, dan cinta yang datang terlambat. Dan begitu kamu mulai mendengar, kamu tidak akan bisa berhenti sampai akhir. Angin malam menyusup tajam lewat celah-celah dinding bambu rumah panggung sederhana di kampung Melati. Suara dedaunan kelapa yang saling bergesekan terdengar seperti bisikan rahasia yang tak ingin terungkap. Udara terasa berat, sunyi, dan dingin menusuk. Lampu minyak berkedip lemah di serambi. Di sana duduk seorang lelaki tua, Pak Surya. Matanya tertutup, tubuhnya rebah di kursi kayu reyot. Sesekali terdengar dengkuran halus dari hidungnya. Dan tiba-tiba, wah, tangisan bayi, bukan satu, tapi 3 suara bersahutan. Pak Surya terbangun seketika, dadanya seperti ditusuk. Ia membuka mata lebar-lebar, mencoba memastikan suara itu nyata atau hanya mimpi dari masa lalu yang menghantuinya. Tangisan itu bukan dari kambing, bukan dari burung hantu, bukan dari radio tetangga. Itu manusia. Bayi dengan tangan gemetar, ia meraih lampu minyak dan berjalan perlahan menuruni tangga rumahnya. Kakinya nyaris tak menyentuh tanah, seolah tubuhnya berjalan tanpa kendali. Jalanan tanah becek karena hujan sore tadi, namun ia tak peduli. Suara tangisan itu membawanya ke sebuah pohon jambu besar di pinggir ladang. Pohon yang dahulu sering dinaiki anak perempuannya saat masih kecil. Dan di sana, tepat di bawah bayangan pohon jambu, tergeletak 3 bungkusan kecil, 3 bayi terbungkus kain lusuh. Wajah mereka merah, tubuh menggigil. Salah satunya nyaris tak bergerak, bibirnya biru, nafasnya berat. Pak Surya jatuh berlutut, matanya terbelalak, jantungnya seolah diremas-remas. Ya Allah, bisiknya. Tangan tuanya menyentuh pipi Salah, satu bayi, hangat tapi lemah. Ia tak tahu harus berbuat apa. Seluruh tubuhnya bergetar. Tangannya meraba-raba kain yang menyelimuti mereka. Dan saat itulah ia menemukan sesuatu, sebuah amplop kusut. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya secarik kertas, tulisan tangan yang sudah lama tak dilihatnya, tapi tak mungkin ia lupakan. Kau usir aku, tapi sekarang rawatlah mereka. Mereka cucu-cucumu. Tangannya langsung melemas. Kertas itu jatuh ke tanah. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya terbuka, namun suara tak keluar. Ia mematung. Dunia di sekitarnya hening. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Putri. Nama itu muncul di benaknya seperti tamparan anak perempuannya. Satu-satunya yang ia usir 20 tahun lalu. Karena hamil di luar nikah, karena aib keluarga, karena ego dan harga diri seorang ayah yang lebih takut pada omongan tetangga daripada luka hati darah dagingnya sendiri. Ia pikir Putri sudah mati, hilang, tak pernah kembali. Dan sekarang Putri mengirimkan 3 bayi kepadanya, 3 nyawa mungil, hasil dari cinta yang pernah ia tolak. 3 cucu, daging dan darahnya sendiri. Pak Surya menjerit, jeritan panjang dari dasar hatinya. Tapi siapa yang akan mendengar? Siapa yang akan peduli? Malam semakin gelap, langit mendung. Pak Surya menggendong satu demi satu bayi itu dengan tangan renta yang tak lagi kuat.
namun sekarang penuh semangat. Ia memeluk mereka seolah ingin memeluk kembali anaknya yang hilang. Air mata jatuh tanpa henti, bercampur tanah. "Putri, ampuni Bapa," bisiknya lirih. Ia tak tahu harus kemana, tapi ia tahu satu hal. Ia tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tak peduli kata orang, tak peduli pandangan sinis kampung. Mereka adalah cucunya. Dan mulai malam itu, ia bersumpah. Ia akan menjadi kakek sekaligus ayah bagi mereka. Meski hatinya hangus oleh penyesalan, meski masa lalu terus meneriakinya, ia tahu malam ini Tuhan memberinya kesempatan kedua. Pagi menyapa kampung Melati dengan matahari yang malu-malu menembus kabut tipis. Tapi di hati Pak Surya tak ada cahaya. Yang ada hanyalah gemetar, lelah, dan ketegangan. Di punggungnya yang bungkuk, digendongnya satu persatu bayi mungil itu dengan kain gendongan usang. Tangis mereka belum berhenti sejak malam. Suara yang mengiris hati seakan menuntut penebusan atas dosa-dosa masa lalu. Ia berjalan ke posyandu desa. Langkahnya berat, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman menatapnya dari kejauhan. Berbisik-bisik, mulut menutup, tapi mata mereka berbicara lebih tajam dari pisau. Itu Pak Surya ya? Bawa bayi? 3 sekaligus? Jangan-jangan hasil menculik? Sesampainya di posyandu, bidan desa yang masih muda tampak kaget. "Pak Surya, ini anak siapa?" Tanyanya hati-hati sambil mulai memeriksa suhu dan detak jantung para bayi. Pak Surya hanya menunduk. "Mereka cucu saya." Seketika, ruang kecil itu membeku. Beberapa menit kemudian kabar itu meledak seperti petasan tahun baru. Warga mulai berdatangan. Pasar pagi yang biasa riuh menjadi sunyi sesaat. Lalu mulai ada tawa sinis. "Cucu," katanya. "Istri aja nggak punya, anak hilang entah kemana." Wah, jangan-jangan ini bayi hasil jual beli manusia ya? Surya, jangan-jangan udah gila. Pak Surya hanya diam. Telinganya panas, tapi ia tetap menggoyang-goyang bayi yang sedang menangis pelan. Ia tak bicara banyak, karena dalam hatinya suara putri lebih keras daripada semua bisikan jahat itu. Saat berjalan, "Pulang, ya mampir ke toko sembako. Mau beli susu dan popok, Pak," katanya pelan. Penjaga toko, pemuda Tambun yang sering jadi biang gosip desa, menatapnya dengan alis terangkat. "Buat siapa? Bayi-bayi itu?" Pak Surya mengangguk. Si penjaga tertawa keras. "Hahaha, wah, hebat juga ya Pak. Umur segini masih nambah cucu atau anak sendiri?" Orang-orang di sekitar ikut tertawa. 1-2 orang menoleh dengan jijik. Ada yang menyeletuk, "Jangan kasih, bisa jadi itu buat jual anak ke kota." Pak Surya menggenggam, wangnya erat, tangannya gemetar. Tapi ia tak melawan. Ia hanya berkata, "Mereka lapar, dan saya cuma mau mereka hidup." Sang pemilik toko menghela napas. "Kalau gitu, bayar tunai, Pak. Gak boleh ngutang ya." Ia tahu, dulu Pak Surya dihormati, tapi sejak mengasingkan putri, semua rasa hormat itu lenyap pelan-pelan. Dan sekarang ia tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa. Tapi di balik rasa sakit ada satu cahaya. Bu Ayu, wanita tua yang tinggal di rumah sebelah, rambutnya panjang dan memutih, selalu memakai kebaya dan membawa tas anyaman dari daun pandan. Ia datang ke rumah Pak Surya saat matahari mulai condong ke barat. Dilihatnya 3 bayi itu terbaring di atas tikar tua.
dibalut sarung sebagai selimut. Pak Surya sedang membuat bubur dari beras sisa dan air kelapa. Bu Ayu mendekat. "Mereka, cucu putri, ya?" Pak Surya tak menjawab, matanya berkaca-kaca. "Waktu kau usir dia, aku tahu dia tak bersalah," ucap Bu Ayu lirih. "Dia hamil, tapi dia masih anakmu." Air mata Pak Surya akhirnya jatuh. Bahunya bergetar. Saya bodoh. Saya pikir saya jaga kehormatan keluarga, tapi ternyata saya bunuh harapan anak saya sendiri. Bu Ayu menggenggam tangannya. "Sekarang kau diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan." Tapi mereka tahu kampung tidak akan tinggal diam. Rumor semakin panas. Orang-orang mulai mendorong kepala desa untuk mengusut kasus ini. Katanya kalau Pak Surya bohong, bisa-bisa kampung kita tercoreng namanya. Yang lain bilang, laporkan saja ke polisi. Jangan-jangan ini jaringan penjualan bayi. Malam itu, di teras rumah, Pak Surya duduk diam. Di depannya 3 bayi tidur tenang. Bu Ayu duduk di sampingnya, membawa teh jahe hangat. Di kejauhan, terdengar suara kentongan ronda. "Orang-orang akan datang," ucap Bu Ayu. "Saya tahu," jawab Pak Surya lirih. "Kau siap?" Pak Surya menatap langit, kemudian menunduk. "Kalau ini harga dari sebuah kebenaran, saya siap." Senyap, lalu suara tangisan salah satu bayi memecah malam. Pak Surya langsung menggendongnya, menatap wajah mungil itu dengan penuh cinta dan luka. "Dulu saya mengusir ibumu, tapi sekarang saya akan melindungimu sampai napas terakhir." Hari itu, hujan turun perlahan di kampung Melati. Langit kelabu seperti menyimpan cerita lama yang ingin diungkap. Pak Surya duduk di sudut ruang tamu kecilnya, memandangi surat yang telah kusut di tangannya. Hatinya masih diliputi getar. Setiap huruf di kertas itu seperti berteriak langsung ke dalam jiwanya. Tinta hitam yang mulai pudar, tulisan tangan yang begitu dikenalinya. "Kau usir aku, tapi sekarang rawatlah mereka. Mereka cucu-cucumu." Di akhir surat itu, satu nama tertulis dengan jelas, Putri Wulandari. Nama yang sudah 2 dekade tidak ia dengar. Nama yang pernah ia sembunyikan dalam rasa malu dan amarah. Nama yang seharusnya ia lindungi, tapi malah ia singkirkan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. "Putri, kau masih percaya sama Bapak?" bisiknya penuh rasa bersalah. Bu Ayu, yang sejak beberapa hari terakhir membantu merawat bayi-bayi itu, duduk di dekatnya. Ia menatap Pak Surya dengan tatapan dalam. "Kalau memang benar ini anak putri, kita harus buktikan," katanya lirih. Mereka pun memutuskan pergi ke masjid tua di tengah kampung. Masjid tempat Pak Surya dulu sering mengimami salat sebelum hatinya tertutup oleh rasa malu. Di dalam rak mushaf, mereka mencari sesuatu. Entah apa, hanya keyakinan dan harapan. Bu Ayu membuka sebuah Al-Quran lama yang kulitnya mulai mengelupas. Di baliknya terselip sesuatu. Sepotong kain kecil disulam dengan benang biru. "Jika sesuatu terjadi padaku, biarlah anak-anakku tahu bahwa mereka dicintai. Dan nama ayah mereka adalah Surya, sama seperti kakeknya." Pak Surya tertegun. Ia menyentuh kain itu dengan jari-jari rapuhnya. Tiba-tiba tangis pecah. Tangis seorang pria tua yang menahan beban dosa bertahun-tahun. Ia menutup wajahnya, tubuhnya berguncang. "Putri, kau minta maaf pada Bapak. Padahal harusnya Bapak yang minta maaf. Kain itu bukan sekadar wasiat. Itu permintaan ampun. Itu bukti cinta. Itu permohonan agar kebenaran akhirnya diungkap. Dan sekarang
Kebenaran itu hanya satu. Ketiga bayi itu, Intan, Bagas, dan Sekar, adalah darah dagingnya. Namun, seperti biasa, desa tak mudah percaya. Seorang pemuda, cucu dari ketua RT, mulai menyebar desas-desus baru. Katanya anak itu cucu Pak Surya, tapi mana buktinya? Siapa yang jadi ayah mereka? Jangan-jangan ini semua karangan. Desa mulai gaduh. Ada yang diam-diam memotret bayi-bayi itu dan mengirimkannya ke grup WhatsApp kampung. Ada yang menulis status penuh sindiran di Facebook. Zaman sekarang, bayi bisa datang tiba-tiba di bawah pohon jambu. Tapi yang paling mengguncang adalah saat Pak Surya mendengar satu nama disebut-sebut dalam bisik-bisik warga, Pak Rahmat, pemimpin desa. Lelaki yang sering bicara soal moral di setiap pertemuan warga, yang berdiri paling depan saat membubarkan pasangan muda-mudi nongkrong malam minggu. Lelaki yang dulu secara diam-diam pernah dekat dengan Putri. Pak Surya termenung. Wajah Pak Rahmat muncul di benaknya. Dulu Putri sering pulang larut malam, dan saat ditanya ia hanya bilang, Rahmat bilang dia akan menikahiku, Pak. Tapi saat Putri hamil, Rahmat menghilang. Dan Pak Surya tak mau mendengar penjelasan apapun. Ia hanya marah, hina, dan mengusir Putri dari rumah. Sekarang, semua potongan cerita mulai menyatu. Semua luka lama menganga kembali. Bu Ayu berkata, "Nak pelan, Surya. Kalau Pak Rahmat memang ayah dari anak-anak ini, maka dia harus bertanggung jawab." Pak Surya menggenggam kain bersulam itu erat. Matanya menyala dengan semangat baru. Dulu saya diam. Saya pengecut, tapi kali ini saya akan bicara. Ia tahu. Melawan Pak Rahmat bukan hal mudah. Orang itu dihormati, disanjung. Tapi kebenaran tak bisa terus dikubur. Dan jika desa ingin tahu siapa yang harus mereka percaya, maka surat itu dan kain itu akan bicara. Malam itu Pak Surya menulis sesuatu di kertas baru. Dengan tangan gemetar, ia menyalin ulang isi surat Putri, lalu menyimpannya dalam map plastik bening. Ia tahu hari penghakiman sudah dekat, dan kali ini ia tidak akan lari. Hari itu, langit kampung Melati cerah, terlalu cerah untuk sebuah kebenaran yang kelam. Lapangan desa dipenuhi warga. Hari panen raya, acara tahunan paling ditunggu. Anak-anak berlarian dengan baju adat, ibu-ibu sibuk menyusun nasi tumpeng dan jajanan pasar, sementara para lelaki menata kursi bambu mengelilingi panggung. Spanduk besar tergantung di atas panggung bertuliskan syukuran panen dan doa untuk keharmonisan desa. Pak Rahmat, kepala desa, berdiri di depan mikrofon dengan senyum lebar, mengenakan batik halus, peci hitam mengilap, dan suara lantang yang sudah ia latih berhari-hari. Hari ini, katanya, kita rayakan hasil kerja keras bersama. Dan kita doakan agar keluarga-keluarga kita tetap bersih dari aib dan dosa-dosa masa lalu. Tawa, tepuk tangan. Beberapa orang mengangguk bangga, lalu matanya melirik ke arah ujung lapangan dan mendadak senyumnya menghilang. Pak Surya, lelaki tua itu berjalan pelan tapi penuh wibawa. Di pelukannya 3 bayi mungil, Intan, Bagas, dan Sekar, kini lebih sehat dengan pipi kemerahan dan mata berbinar. Di belakangnya Bu Ayu berjalan tenang, membawa map plastik bening yang berisi kebenaran. Orang-orang mulai berbisik, "Loh, dia datang. Bawa bayi di acara resmi. Aduh, jangan bikin malu kampung." Pak Surya menaiki panggung. Langkahnya goyah, tapi hatinya teguh. Ia berdiri di samping Pak Rahmat, yang kini mulai gelisah.
suara Pak Surya terdengar serak tapi jelas. Maaf, saya perlu bicara, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk membela cucu-cucu saya. Dan untuk menebus dosa saya sendiri. Hening, angin berhenti. Anak-anak yang tadinya bermain pun terdiam. Pak Surya membuka map itu, mengangkat surat di tangannya. Inilah tulisan anak saya, Putri Wulandari, anak yang saya usir karena kehamilannya. Anak yang saya anggap noda, padahal dia hanya butuh pelukan ayahnya. Dan hari ini, saya berdiri di sini membawa cucunya, cucu saya. Dan ia mengangkat kain kecil bersulam. Suara mulai gemetar. Kain ini ia sembunyikan di balik Al-Quran di masjid. Dengan pesan, jika sesuatu terjadi padaku, biarlah anak-anakku tahu bahwa mereka dicintai dan nama ayah mereka adalah Surya, sama seperti kakeknya. Suara Pak Surya pecah. Tangannya menggenggam kain itu seolah menggenggam jiwa putri. Tapi yang lebih penting, ayah dari anak-anak ini bukan lelaki sembarangan, bukan orang asing. Dia adalah seseorang yang berdiri di sini, di samping saya. Semua mata beralih ke Pak Rahmat. Dia melangkah mundur, wajahnya pucat, senyumnya lenyap. Apa maksudmu, Surya? Suaranya terdengar datar. Pak Surya menatap langsung ke matanya. Putri hamil karena cintanya padamu, cinta yang kau balas dengan pengkhianatan. Kau janji menikahinya, tapi saat ia mengandung kau hilang, dan aku bodoh karena percaya padamu dan menghukum anakku. Tiba-tiba, kerumunan gaduh, suara-suara bertabrakan. Pak Rahmat, yang benar. Putri, yang dulu diusir itu, dia ayah dari bayi-bayi itu. Pak Rahmat mulai gelisah. Fitnah ini tidak berdasar. Tidak ada bukti. Pak Surya mengangkat surat itu. Bukti tertulis, tulisan tangan putri, kain yang disulam dengan namamu. Dan jika perlu, aku akan lakukan tes darah. Aku sudah siap. Wajah Pak Rahmat merah padam. Ia mencoba meraih mikrofon kembali. Tolong, jangan biarkan lelaki ini mencemari hari kita. Tapi warga sudah tidak mendengar. Warga sudah mulai berdiri. Wajah-wajah yang dahulu menghina Pak Surya kini berubah. Beberapa ibu menutup mulutnya, terisak. Seorang lelaki tua berkata pelan, "Aku masih ingat waktu Putri duduk menangis di depan rumahmu. Aku tak berani bantu dan aku menyesal sampai sekarang." Suara tepuk tangan mulai terdengar. Lalu 1, 2, 3 orang berdiri dan bertepuk tangan. Bu Ayu naik ke panggung, menggenggam lengan Pak Surya. Dengan suara tegas ia berkata, "Kita terlalu lama diam. Kita percaya pada kekuasaan, bukan pada kebenaran. Tapi hari ini, kebenaran telah bicara." Pak Surya menatap semua orang. Air matanya mengalir, namun sorot matanya tenang. Saya gagal menjadi ayah, tapi saya tidak akan gagal menjadi kakek. Tangisan bayi terdengar lagi, tapi kali ini bukan tangis ketakutan. Itu tangis kehidupan, tangis keberanian. Warga satu persatu mulai bertepuk tangan, lalu berdiri, lalu bersorak. Pak Rahmat berdiri membeku. Ia tak lagi berkata-kata, kepalanya tertunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Sementara itu, di pangkuan Pak Surya, 3 bayi mungil itu tertidur damai, ditemani doa, dan kebenaran yang akhirnya menemukan tempatnya. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana kebenaran mengguncang kampung Melati. Sejak saat itu, banyak hal berubah. Bukan hanya pada diri Pak Surya, tapi juga pada hati seluruh warga desa.
Rumah bambu tua di ujung kampung itu kini dipenuhi suara tawa. Bukan lagi tawa sinis dari tetangga yang menghakimi, tapi tawa 3 anak kecil yang tumbuh dengan penuh cinta. Intan, Bagas, dan Sekar, ketiganya kini ceria, sehat, dan pintar. Mereka berlarian di halaman rumah yang penuh tanaman obat, ayam kampung, dan jemuran sarung. Intan, si sulung, gemar menyanyi lagu daerah dengan suara nyaring. Bagas, si tengah, suka memanjat pohon dan bertanya soal bintang. Sedangkan Sekar, si bungsu, lebih pendiam, tapi matanya menatap dunia dengan tajam. Mereka bertiga tumbuh seperti bunga di tengah ladang, dikelilingi alam, namun disirami kasih sayang yang tak tergoyahkan. Pak Surya duduk di teras, rambutnya kini putih semua. Kerutan di wajahnya dalam, tapi senyumnya hangat. Di tangannya, secangkir teh jahe. Di sampingnya Bu Ayu, yang sejak dulu tak pernah meninggalkannya. Mereka tak pernah menikah, tapi hidup mereka menyatu dalam diam. Dalam kebersamaan yang tak butuh banyak kata. Lihat mereka, kata Bu Ayu, sambil menunjuk anak-anak yang bermain lompat tali dari karet gelang. Pak Surya tersenyum. Mereka membuat aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Angin berhembus pelan, aroma tanah basah dan kayu bakar memenuhi udara. Di kejauhan suara beduk dari surau kecil menggema, memanggil salat asar. Tapi hari ini, ada sesuatu yang lebih istimewa. Hari ini, sekolah dasar kampung mengadakan pentas akhir tahun. Lapangan kecil disulap jadi panggung sederhana. Orang tua, nenek, kakek, semua berkumpul. Dan di antara mereka, duduk Pak Surya mengenakan kemeja putih bersih, peci hitam tua, dan sorot mata yang tak bisa disembunyikan, bangga. Dan haru tiba giliran anak-anak tampil. Intan naik ke panggung dengan langkah yakin. Di belakangnya, Bagas membawa properti panggung dari kardus bekas, dan Sekar memeluk boneka kecil yang mereka buat bersama Pak Surya dari kain perca. Mereka bertiga berdiri tegak, lalu dengan suara lantang, mereka mulai membacakan puisi yang ditulis oleh guru mereka, puisi tentang rasa terima kasih. Kami tidak tahu siapa kami jika bukan karena orang tua kami. Tapi lebih dari itu, kami ingin berterima kasih pada seseorang yang bukan hanya kakek, tapi penyelamat hidup kami. Intan melirik ke arah barisan penonton. Bagas menunjuk langsung ke arah Pak Surya. Sekar tersenyum dan berkata, "Kakek Surya adalah hadiah terbesar dari Tuhan untuk kami." Hening, lalu tepuk tangan pecah, tepuk tangan panjang. Ada yang menangis, ada yang terisak diam-diam. Ada pula yang tertunduk malu, teringat bagaimana dulu mereka menghina, memfitnah, bahkan menolak membantu. Pak Surya menutup wajahnya, tapi bukan karena malu, karena dadanya sesak, karena hatinya penuh, karena matanya tak bisa menahan air mata. "Putri, mereka hebat. Anak-anakmu hebat," bisiknya dalam hati setelah pertunjukan banyak yang datang menghampiri. Pak RT menyalami dengan mata berkaca-kaca. "Saya salah, maafkan saya Pak Surya." Ibu-ibu datang membawa hadiah kecil, roti, buah, dan surat ucapan. Anak-anak desa lain mengelilingi Intan, Bagas, dan Sekar, ingin berteman, bermain, berbagi. Cerita warga tak lagi melihat mereka sebagai anak dari rahasia. Mereka kini adalah simbol keberanian, simbol bahwa cinta bisa mengubah jalan hidup siapapun. Malam itu, langit di kampung Melati penuh bintang. Bulan menggantung sempurna.
Pak Surya duduk di halaman. 3 cucunya sudah tertidur di kasur mereka yang hangat. Bu Ayu menyalakan dupa kecil, menyebar aroma melati ke seluruh rumah. Pak Surya menatap langit. Putri, dimanapun kamu berada, aku jaga mereka seperti aku seharusnya menjaga kamu dulu. Aku terlambat, tapi aku belajar. Angin malam berhembus pelan, dan entah kenapa ada sentuhan lembut yang menyapu wajahnya, seolah langit menjawab, seolah putri memeluknya dari tempat yang tak terlihat. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Karena luka lama memang tak bisa dihapus, tapi cinta selalu punya cara untuk menyembuhkan.